Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Selamat pagi semua. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Sebelumnya Bapak ingin Ketua Murid atau KM-nya memimpin doa terlebih dahulu ya. Ya, untuk berdoa silakan dipimpin oleh KM. Dani, boleh membantu Bapak untuk memimpin doa. Baik, Pak. Oke, teman-teman, sebelum memulai kegiatan hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Bapak lakukan presensi dulu ya. Anissa hadir. Hadir, Pak. Sally. Hadir, Pak. Ya, semua hadir ya. Alhamdulillah, berarti semua dalam keadaan sehat. Bapak harapkan untuk siswa-siswi Bapak agar selalu menjaga kesehatan. Nah, sebelumnya Bapak mau share screen dulu. Slide Bapak sudah terlihat? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum ya? Muncul, Pak. Udah ada, Pak. Ya, alhamdulillah sudah terlihat kalau sudah muncul. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang sistem persamaan linear dua variabel. Sebelumnya, Bapak ingin mengingatkan lagi ya untuk materi prasyaratnya untuk operasi bilangan. Tentu ini sudah dipelajari ya di materi-materi sebelumnya atau di jenjang sebelumnya tentang operasi bilangan. Nah, untuk operasi bilangan, ada yang tahu apa saja? Jumlah. Kali bagi tambah kurang, bukan, Pak? Ya, tuh, kabar aku, Pak. Ya, Ya, operasi bilangan tadi seperti yang disebutkan, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian ya. Nah, sering terjadi siswa-siswi yang ada kesalahan dalam operasi bilangan ini, meskipun ini bisa dibilang sederhana, tetapi ketika kita salah dalam membuat tandanya atau menentukan tandanya, nanti nilainya juga akan salah ya. Kemudian, nah di sini Bapak akan memberikan trik ya, cara untuk mengingat dan membedakan mengenai operasi bilangan. Nah di sini untuk penjumlahan Bapak singkat dengan sajum penjumlahan dan pengurangan ya, sajum bekur. Ada yang tahu artinya? Apa itu, Pak? nggak tahu, Pak. Pak itu nggak tahu, Pak. Nggak tahu, Pak. Ini Baru adalah dengar, cara Pak. untuk baru dengar ya. Iya, Pak. Nah, ini cara untuk memudahkan kita dalam membedakan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Untuk sajum bekur ini artinya kalau tandanya sama, maka jumlahkan. Kalau misalkan dan bekur atau beda tanda, maka kurangi. Seperti ini misalnya, kalau misalkan bilangannya positif, di tandanya juga positif, maka jumlahkan angkanya. Gitu ya. Kemudian kalau tandanya negatif ya, kemudian diikuti dengan tanda negatif yang lain, misalkan negatif 2 dikurangi 3, maka jumlahkan angkanya, tetapi tandanya ikutkan, jadi tandanya juga negatif. Kemudian kalau bekur atau beda tanda, kurangi ya. Ini kalau misalkan tandanya beda antara positif dan negatifnya, maka kita kurangi dan nilai akhirnya adalah kalau misalkan pengurangnya lebih besar, maka tandanya negatif atau nilainya negatif. Kalau pengurangnya lebih kecil, maka tandanya positif ya. Gimana? Ada yang masih bingung? Nah, kemudian Sartapo, ada Maulana tahu? Tidak tahu, Pak. Baru dengar juga. Sama Oh, tanda iya. positif, bukan, Pak? Ya, betane satapo. Jadi yang pertama, kata pertama itu betane, beda tanda negatif
sama tanda positif. Positif. Jadi kalau ada perkalian bilangan ya, kalau tandanya beda maka hasilnya negatif. Ya, itu untuk perkalian dan pembagian berlaku. Kemudian kalau tandanya sama maka nilainya positif. Ya, jadi kalau misalkan perkalian positif dengan positif itu hasilnya positif. Jadi kalau tandanya sama, negatif dikali dengan negatif atau negatif dibagi dengan negatif, maka nilai akhirnya atau hasilnya itu negatif, positif maksudnya. Seperti itu ya. Jadi ini perlu diingat supaya tidak salah dalam menentukan hasil akhirnya gitu. Jadi ketika salah, nanti nilai akhirnya dan proses kesananya akan keliru seperti itu ya. Jadi jangan sampai keliru. Gimana, Maulana, sudah paham atau teman-teman yang lain? Sudah, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Ya, Paham, Pak. oke. Nanti kita akan aplikasikan ya di materi SPLD. Nah, ada sedikit quotes ya. Di sini ya, Bapak bacakan saja. Katanya itu yakusa ya. Yakin, usaha, sampai. Jadi Bapak harapkan semua mempunyai keyakinan dan usaha yang maksimal, baik itu dalam belajar ataupun dalam bersosialisasi ya. Nah, untuk materinya yaitu kita akan belajar materi SPLDP ini menggunakan metode eliminasi. Nah, menggunakan model problem based learning ya. Nah, nanti sebagai gambaran untuk model problem based learning ini kita akan belajar secara berkelompok, kemudian Bapak akan memberikan LKPD atau materi yang akan didiskusikan. Nah, kemudian SPLDP menggunakan metode eliminasi seperti apa nanti akan ada di LKPD. Nah, Bapak harapkan nanti kita bisa belajar sampai bagaimana menyelesaikan sistem bersama linear menggunakan metode eliminasi. Dan Bapak percaya semua siswa-siswi Bapak ini cerdas-cerdas semua, insya Allah, amin. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya Bapak harapkan siswa-siswi Bapak mampu mengidentifikasi sistem persamaan linear dua variabel, kemudian mampu menganalisis soal cerita yang berkaitan dengan kontekstual, kemudian mampu menyelesaikan masalah kontekstual. Yang selanjutnya, untuk teknik penilaiannya, di sini ada penilaian pengetahuan dan keterampilan. Jadi nanti di akhir Bapak akan memberikan soal tes, sejauh mana siswa-siswi Bapak memahami materi yang telah dipelajari, kemudian untuk penilaian keterampilannya bagaimana selama dalam berdiskusi itu dapat bekerja sama dan saling membantu untuk menyumbangkan ide antar temannya. Nah, di sini Bapak akan membagi ke dalam kelompok ya. Nah, sudah terlihat kelompoknya ada 4 kelompok. Kelompok pertama yaitu Maulana, Maren, dan Seli. Kelompok kedua Gustian, Isma, dan Nur Hasanah. Dan kelompok ketiga yaitu Dani dan Dewi. Kelompok 4 Anissa dan Ratna ya. Nah, silakan masing-masing kelompok mengerjakan LKPD-nya yang akan nanti Bapak berikan. Nah, di sini Bapak ada sedikit tayangan video yang ingin Bapak nanti masing-masing dapat mengidentifikasi apa sih yang terdapat dalam tayangan video tersebut. Nah, untuk linknya Bapak kirimkan ya, nanti bisa dilihat juga. Nah, untuk LKPD, kemudian link video atau
materi, nanti Bapak share di Google Classroom ya, seperti pertemuan sebelumnya. Jadi untuk pengumpulan tugas, kemudian share materi atau diskusi nanti lebih banyak menggunakan Google Classroom ya. Suara Bapak masih terdengar? Masih Pak, Ada, jelas. Ya, link videonya sudah ada di Google Classroom ya. Bisa dilihat. Nanti Bapak akan minta dari perwakilan siswa atau siswi untuk menyampaikan apa yang terdapat dalam video tersebut atau tayangan tersebut. Ya, Bapak kasih waktu 5 menit ya untuk melihat tayangan videonya. Ini kita nonton videonya dulu ya Pak, baru ngerjain LKPD ya? Iya, jadi dilihat dulu videonya, nanti LKPD-nya dikerjakan. Sudah ya? Nah, coba Bapak mau tanya nih, atau siapa yang mau untuk menjelaskan atau menyebutkan informasi apa yang terdapat dalam video tersebut. Kemudian ada boleh juga misalkan ada yang mau bertanya terkait permasalahan yang ada dalam video tersebut. Sudah dilihat, coba siapa yang mau untuk menjelaskan? Ya, Maulana. Ini Pak, saya baru tahu yang anak cowoknya tuh Angga, bukan Pak namanya ya? Ya, Angga ini beli buah ya Pak, 3 kilo anggur sama 2 kilo apel Pak. Betul ya Pak, harganya 265.000. betul ya. Nah terus temen yang perempuannya Pak, beli di toko yang sama Ya. ya Pak. Anggurnya 2 kilo sama apelnya 4 kilo. Harganya 270.000 Pak. Ya. Ada lagi? Baru segitu Pak. Oh, Yang iya. lain mungkin Pak udah menyimak lebih banyak. Boleh, siapa lagi? Mau nambahin Pak. Ya, kemarin silahkan. Nah, habis itu Bayu mau pergi ke toko yang sama. Dia bawa uangnya cuma 90.000 Pak. Terus dia kira-kira dapat nggak kalau mau beli 1 kilo apel sama 1 kilo anggur. Kita suruh bantuin Pak. Coba ada nggak yang bisa bantuin Bayu ya untuk apa namanya menghitung apakah uangnya cukup atau tidak ya. Nah, nanti kita akan apa namanya bantu Bayu untuk menghitung apakah uangnya cukup atau tidak. Ya. Nah, Bapak sudah share ya untuk LKPD-nya di Google Classroom. Nah, silakan kerjakan LKPD-nya bersama kelompok. Nanti Bapak kasih waktu 30 menit untuk mengerjakan LKPD-nya. Kemudian nanti setiap kelompok bisa mempresentasikan untuk hasil pekerjaan kelompoknya dan terakhir kita akan bantu atau nanti Bapak mau siswa-siswi Bapak membantu Bayu untuk menghitung. Nah, bagaimana apa namanya, apakah cukup atau tidak ya. Nah, silakan untuk mengerjakan LKPD. Nanti apabila ada yang kurang dipahami boleh bertanya ya, atau boleh sering membantu. Kemudian Bapak juga tidak membatasi, silakan boleh mengakses ke apa namanya untuk perihal materi ataupun lainnya bisa mengakses di apakah itu ke apa namanya buku ataupun ke media yang lain ya. Silahkan, kelompoknya masih ingat ya, tadi ada 4 kelompok ya. Ya, waktu mengerjakan LKPD-nya 5 menit lagi ya. Bagi kelompok yang sudah nanti bisa
mempresentasikan hasil pekerjaan kelompoknya. Ya, untuk semua siswa-siswi Bapak agar selalu semangat, kemudian yang tertib ya, belajar kelompoknya, saling membantu juga dalam menyelesaikan tugas-tugas dalam kelompoknya. Untuk kegiatan 1 sudah semua? Belum, Pak. Ya, untuk kegiatan 1 di sana ada 3 pernyataan ya. Kemudian nanti dibuat masing-masing ke dalam bentuk variabelnya. Pak, kelompok 1 mau udah boleh presentasi, Pak? Oh ya, waktunya tadi udah cukup, udah selesai. Untuk diskusinya boleh. Yang mau presentasi tadi kelompok 1 ya. Silahkan. Ya, Pak. Baik. Mau ditampilkan atau disebutkan boleh ya. Ya, disebutkan aja ya, Pak. Iya. Untuk permasalahan yang pertama, Pak, ini kita tugasnya adalah mengidentifikasi variabel-variabel pada permasalahan tersebut, Pak. Jadi ini ada 3 permasalahan yang berbeda ya, Pak. Permasalahan yang pertama, untuk Susilo membeli beras 5 kg seharga 50.000. Jadi ini variabelnya, Pak, adalah variabelnya berarti Pak ini langsung aja Pak disebutkan apa dimisalkan apa gimana Pak? Boleh dimisalkan, nanti disebutkan persamaan seperti apa boleh. Oh iya, misalkan banyaknya harga beras 1 kilo itu adalah X. Nah, jadi nanti nomor 1 itu 5X sama dengan 50.000 Pak. Kemudian yang nomor 2 dengan cara yang sama seperti yang nomor 1, kita misalkan untuk 1 ons mentega itu M misalkan, kemudian 1 ons terigunya T, jadi 5M ditambah 10T sama dengan 45.000. Nah, kemudian untuk yang nomor 3, 4 buku tulisnya 4 ya Pak, jadi 4B misalkan buku tulis jadi B, banyaknya buku tulis 1 buah buku tulis itu B, 1 buah pensil itu P, jadi 4B tambah 1P sama dengan 5.600. Kemudian 5B ditambah 3P sama dengan 8.400 Pak. Iya. Nah, kemudian pertanyaan iya. Ya. Soal berikutnya langsung kesimpulannya Pak. Jadi dari yang nomor 3 saja ya Pak, berarti Pak kalau yang ini sistem. Iya, boleh. Karena kan kalau kita lihat Pak, dari kegiatan 1 tadi, yang nomor 1 dan nomor 2 itu kan permasalahan yang berdiri terpisah ya Pak masing-masing. Kalau yang nomor 3 itu, dia itu belanjanya kan di toko yang sama Pak. Nah, jadi persamaan yang pertama yaitu 4B ditambah 1P sama dengan 5.600 itu membentuk sistem persamaan dengan persamaan yang kedua yaitu 5B ditambah 3P sama dengan 8.400 Pak. Oh iya. Oke. Coba dari kelompok yang lain ada yang mau menanggapi dari jawaban yang disampaikan kelompok 1 ya? Betul, Pak. Mana ya? Apakah ada yang berbeda untuk variabelnya? Hurufnya boleh diganti ya Pak? Ya, untuk variabel itu atau hurufnya boleh apa saja ya. Tidak diharuskan 1 huruf atau 1 jenis huruf.
ya. Tadi yang disampaikan oleh kelompok 1 itu sudah betul ya. Tadi juga sudah memberikan kesimpulan dari kegiatan 1 ya. Nah, untuk kegiatan 2, silahkan ada kelompok yang mau presentasi lagi. Terima kasih ya untuk kelompok 1 tadi sudah menyampaikan presentasinya. Dilanjutkan ke kelompok yang lain, boleh diberikan kesempatan untuk kelompok yang lain. Silahkan ada Kelompok 2 boleh, Pak? Siap. Oh iya, kelompok 2 boleh, Dani ya, silahkan. Ya Pak, ini saya sudah mengerjakan sama Dewi Pak. Untuk permasalahan nomor 2 ya Pak. Selesaikan soalnya adalah selesaikan sistem persamaan berikut dengan menggunakan metode eliminasi. Ada 2 persamaan ya Pak. Yang pertama 3x tambah y sama dengan 5. 2x tambah 3y sama dengan 8. Kemudian diketahuinya tadi sama 3x tambah y sama dengan 5, 2x tambah 3y sama dengan 8. Yang ditanyakan adalah nilai x dan nilai y. Penyelesaiannya, langkah pertama adalah menentukan variabel x ya Pak, dengan mengeliminasi variabel y. Ini kita eliminasi dulu variabel y. Di sini persamaan 1 itu variabel y-nya 1 ya Pak. Kemudian variabel persamaan kedua variabel y-nya 3 Pak. Maaf, koefisiennya 3 ya Pak. Nah, kita samakan dulu yang persamaan pertama dikali 3, persamaan kedua dikali 1. Sehingga persamaan pertama ini dikali 3 semuanya. 3x dikali 3, 9x. Kemudian y dikali 3, 3y. 5 dikali 3, 15. Nah, kalau yang persamaan kedua ini karena dikali 1, jadi tidak berubah ya Pak. Nah, setelah itu variabel y-nya sudah sama Pak, bisa dikurangi. 3y dikurangi 3y habis ya Pak. Kemudian 9x dikurangi 2x itu 7x. Selanjutnya 15 dikurangi 8 sama dengan 7. Maka didapat x itu tinggal pindah ruas ya Pak, yang koefisien x-nya. Yang 7 pindah ruas ke kanan. Jadi x sama dengan 7/7. Maka didapat x itu sama dengan 1 Pak. Benar nggak Pak seperti itu? Oh iya, sudah. Betul ya. Ini dilanjut. Kemudian untuk nilai y-nya? Nilai y-nya mau sama Dewi nggak? Dewi boleh membantu. Iya, baik. Pak, boleh izin share screen? Boleh. Ini biar kelihatan ya. Tadi Dani udah sampai mana ya? Baru yang tadi X. Dani sudah baru yang X. Baru yang X. Oh, baru yang X. Ya, Oke. Coba ya Pak ya, kedua. saya mau coba share screen. Sebentar. Salah. Sudah ada ya Pak ya? Nah, oke. Ya. Bantu jawab lagi ya Pak ya. Tadi kan Dani sudah menyelesaikan yang X. Saya coba untuk ngerjain yang Y ya Pak ya. Boleh ya. Nah, untuk langkah kedua ini menentukan variabel Y, mengeliminasi variabel X. Berarti yang akan dihilangkan itu variabel X ya Pak ya. Di sini karena ada koefisiennya 3 dan 2, yang bawahnya dikalikan 3 berarti yang atasnya dikalikan 2. Terus
Ini semuanya dikalikan 2, Pak. 3X kali 2 berarti 6. Y kali 2 berarti 2Y. 5 kali 2-nya ini 10. Terus yang bawahnya 2 kali 3 itu 6X. 3 kali 3-nya ini 3Y kali 3 ini kayaknya harusnya 9 ya, Pak ya. Lalu 8 Oh kali iya, ini 24. Nah, karena ini tadi di sini tandanya kurang karena sama, ini hilang, habis X-nya karena tadi eliminasi X. Lalu 2 dikurangi 9 ya, Pak ya. Berarti berapa ya? 7 ya bukan, Pak? tadi 7. kalau 7, betul ya? negatif. Negatif Kalau 7. misalnya Oh lebih iya, oh iya negatif ya. negatif. Oh iya betul betul. Alah, negatif 7. 10 dikurangi 24 berarti ini juga negatif 14. Berarti Y-nya negatif 14 dibagi negatif 7. Negatif dibagi negatif itu positif. Jadi 14 dibagi 7 hasilnya 2. Berarti Y-nya 2. Betul Pak pengerjaannya? Ya, coba Bapak tanya dari kelompok lain, ada yang mau merespon dari presentasi yang dari kelompoknya Dani. Apakah sudah betul atau tidak? Betul, Pak, jawabannya. Oh iya. Oke, jadi kesimpulannya apa di sana? Himpunan penyelesaiannya adalah Aduh tadi X-nya berapa? Coba Dani sebutin X-nya lagi 1. X-nya. Oh iya X-nya 1. 1. Tadi X-nya 1 di sini berarti kesimpulannya adalah 1,2. Oke, ya terima kasih. Itu jawabannya sudah betul ya. Pengerjaannya nanti seperti yang di tahap sebelumnya, jadi dalam mengurangi atau menjumlahkan nilai, lihat tandanya juga seperti yang tadi Bapak sudah kasih rumusnya ya, seperti itu. Oke, terima kasih untuk kelompoknya Dani. Tadi Dani dan Oke. Untuk presentasinya ini sudah selesai ya. Kita akan lanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu untuk tahap selanjutnya. Untuk tes pengetahuan, silahkan dicek Google Classroom-nya. Bapak sudah berikan soal untuk tes pengetahuannya, dikerjakan dalam waktu 10 menit. Ya, apabila sudah selesai, silahkan dikirimkan di Google Classroom. Dikerjakan ditulis di buku masing-masing, nanti hasilnya difotokan ke Google Classroom ya. Baik, Pak. Oke. Kemudian Bapak sudah berikan link angket untuk angket motivasi belajar, nanti bisa diisi juga di link yang sudah Bapak kirim di Google Classroom. Nanti itu pengerjaannya di Google Form, jadi tinggal dipilih saja ya nanti untuk setiap pernyataannya. Bagaimana? Ada yang ditanyakan mengenai tugasnya atau soalnya? Ya, ya waktunya sudah habis ya untuk pengisian tes pengetahuannya. Kemudian untuk angket silahkan diisi dalam waktu 10 menit juga. Itu angketnya sebanyak, angketnya itu diisi di Google Form, jadi nanti sudah langsung tersimpan ya. Oke, Pak. Jadi diklik aja link yang ada di Google Classroom. Jadi cukup nanti dipilih saja setiap pernyataannya. Kemudian kalau sudah selesai tinggal diakhiri,
Nah, berarti sudah selesai mengerjakan angketnya ya. Saya sudah, Pak, angketnya. Oke, terima kasih Dani ya. Gustian sudah? Sudah, Pak. Baru selesai. Oke, siap. Ya, untuk teman-teman yang lain, apabila ada kendala boleh nanti bertanya ke Bapak. Pernyataan apabila dapat kebingungan dalam memilih pernyataan yang ada dalam angket yang Bapak beri. Ya, untuk pengisian angketnya, waktunya sudah untuk tahap berikutnya itu refleksi. Bapak minta dari perwakilan kelompok atau dari perwakilan kelasnya untuk memberikan refleksi perihal kegiatan belajar kita hari ini. Apa yang kita pelajari atau apa yang diperoleh dalam kegiatan belajar hari ini. Silahkan Bapak berikan kesempatan dan Bapak juga akan menilai ya setiap siswa yang aktif untuk bertanya, untuk memberikan saran atau masukan dalam kegiatan pembelajaran yang Bapak berikan ya. Silahkan ada yang mau untuk memberikan refleksi perihal kegiatan hari ini, kegiatan belajar kita hari ini. Saya Pak boleh. Boleh Dewi, silahkan. Iya, hari ini kita udah belajar tentang SPLDV, sistem persamaan linear dua variabel. Terus tadi Bapak juga sudah jelaskan cara penyelesaian SPLDV menggunakan sistem eliminasi, Pak. Oke. Ya, terima kasih ya Dewi ya. Sama-sama, Pak. Ya, coba dari siswanya, dari laki-laki, siswa laki-laki ada. Gustian mau menyampaikan refleksi kita hari ini, menambahkan. Iya, Pak. Jadi saya juga tadi belajar bagaimana menyelesaikan masalah menggunakan eliminasi, metode eliminasi. Seperti itu, Pak. Oke. Ya, terima kasih ya Gustian. Iya, Pak. Jadi apa yang kita pelajari, materi apa yang kita pelajari hari ini, Bapak harapkan dapat bermanfaat ya untuk semua siswa-siswi Bapak. Kemudian jangan lupa untuk selalu berlatih ya supaya kita semakin paham dengan materi yang dipelajari. Nah, untuk hari ini ya, untuk hari ini Bapak rasa kegiatan pembelajarannya sudah selesai ya. Tadi dari awal mulai kegiatan pembelajaran sampai tadi sudah mengisi angket. Nah, untuk di pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari masih tentang SPLDP untuk metode penyelesaian selanjutnya yaitu menggunakan metode substitusi ya. Kemudian Bapak juga telah membuat tugas untuk dikerjakan di rumah. Silahkan bisa berlatih ya untuk menyelesaikan soal-soal yang Bapak berikan. Nah, sebelum Bapak akhiri, ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin ditanyakan? Cukup, Pak. Sangat jelas, Ya, Pak. kalau Cukup. ya, terima kasih. Apabila tidak ada yang ditanyakan lagi, silahkan dipimpin oleh KM-nya untuk berdoa ya. Karena untuk pembelajaran kita hari ini sudah
Selesai, waktu juga sudah menunjukkan bahwa telah selesai. Silahkan Dani dipimpin untuk berdoa. Baik, Pak. Oke teman-teman, sebelum kita pulang, kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Ya, ucapan terima kasih untuk kegiatan belajar hari ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.